Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib al-Hashimi. Beliau adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib al-Hashimi, ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra dari paman Rasul. Al-Habrul Bahru. Beliau sangat luas ilmunya. Li si'ati ilmih. Beliau digelari dengan bahr, lautan, karena saking luasnya ilmu beliau. Wa huwa ahadul mukthirina minas sahabah. Dan beliau termasuk salah satu dari sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Sahabat yang dinyatakan banyak riwayatnya itu ketika meriwayatkan lebih dari 1000 hadis. Dan beliau riwayatnya lebih daripada itu. Wa ahadul abadilah. Beliau termasuk di antara sahabat yang bernama Abdullah yang berusia panjang dan banyak ilmunya. Sahabat yang digelari dengan abadilah ada 4. Di antaranya Abdullah bin Abbas. Min fuqaha'is sahabah. Beliau termasuk ahli fikihnya sahabat. Mata sanata 68, beliau meninggal pada tahun 68 Hijriah. Ini sekilas tentang Ibnu Abbas. Sahabat yang mulia, dikenal dengan keilmuannya, bahkan beliau adalah sahabat yang menguasai banyak ilmu. Tafsir, hadis, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Disebutkan dalam biografi beliau, kalau beliau sudah duduk bermajelis, datang kepada beliau murid-murid dari berbagai kalangan dan berbagai bidang. Gelombang yang pertama, murid-murid bidang hadis datang kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyampaikan hadis. Selesai, datang gelombang yang kedua, murid-murid dalam bidang tafsir. Maka Ibnu Abbas menyampaikan tafsir. Gelombang yang ketiga, murid-murid dalam bidang fikih. Maka Ibnu Abbas bahas fikih. Terus demikian. Dan beliau adalah satu-satunya senior sahabat ketika itu yang diizinkan oleh sahabat Umar untuk menghadiri rapat pembesar sahabat yang dihadiri oleh para veteran perang Badar. Dihadiri oleh veteran perang Badar. Sahabat yang lainnya, para hadirin rapat, tidak ada yang bawa anaknya. Karena memang itu majelis untuk para kibar, para senior. Namun ternyata sahabat Umar mengizinkan Ibnu Abbas untuk masuk. Diajak untuk masuk. Otomatis para sahabat yang lainnya bertanya, Ibnu Abbas boleh masuk, kenapa anak kita juga nggak diizinkan untuk masuk? Maka sahabat Umar menyampaikan bahwasanya sahabat Ibnu Abbas ini memiliki keistimewaan. Tidak seperti anak-anak yang lain. Sampai sahabat Umar berkata tentang Ibnu Abbas, "Dzaka fatal kahul, dzu lisanin saul, wa qalbin aqul." Ibnu Abbas itu memang muda usianya, tapi dewasa. Lesannya itu aktif untuk bertanya, dan hatinya fokus mendengarkan ilmu. Pada usia beliau yang relatif muda, itu Masya Allah. Dewasa pemikirannya, rajin bertanya tentang agama, bertanya tentang ilmu, untuk menambah ilmu, menambah wawasan, menambah pengetahuan. Dan hatinya selalu konsentrasi, khusyuk. Ketika belajar, betul-betul fokus. Tidak ngelamun, tidak mainan. Yakni sesuatu yang jarang didapati pada orang-orang yang seusia dengan beliau ketika itu. Kemudian sahabat Umar ingin menampakkan kepada para hadirin yang ada bagaimanakah keistimewaan Ibnu Abbas. Ya. Ibnu Abbas itu digelari dengan turjumanul Quran. Turjuman Al-Quran. Yakni ahli dalam bidang tafsir. Apalagi barokah doa Nabi SAW ketika sahabat Ibnu Abbas membawakan air wudu untuk Nabi, maka Nabi mendoakan untuk sahabat Ibnu Abbas.
agar diajari ilmu tafsir, ya, dan dikabulkan doanya. Beliau termasuk ahli dalam bidang tafsir. Sahabat Umar ingin menampakkan di hadapan para hadirin rapat bahwasanya Ibnu Abbas ini memiliki keistimewaan, keunggulan dari sisi ilmu, terkhusus dalam bab tafsir. Sahabat Umar menanyakan kepada para hadirin tentang sebuah ayat. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ayat ini, surat ini. Sahabat Umar tanya kepada para hadirin, ayat ini diturunkan berkaitan tentang apa? Satu sama lain saling berkomentar. Ada yang mengatakan, oh ayat ini menjelaskan tentang perintah untuk bertasbih, bertahmid, memuji Allah. Sahabat Umar tidak berkomentar, diam aja. Yang lain komentar, oh ini ayat ini demikian-demikian. Yang lainnya diam. Setelah yang berkomentar selesai, sahabat Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, apakah engkau sependapat dengan mereka? Maka Ibnu Abbas mengatakan, la, tidak, saya tidak sependapat. Sahabat Umar kembali bertanya, lalu apa pendapatmu tentang surat ini? Maka sahabat Ibnu Abbas mengatakan, surat ini diturunkan sebagai tanda dekatnya ajal Nabi alaihi salatu wassalam. Surat ini diturunkan sebagai tanda dekatnya ajal Nabi alaihi salatu wassalam. Syuf, gak kepikiran ke sana. Tapi subhanallah Ibnu Abbas, terjemahan Al-Quran, habrul bahr. Ilmunya luas. Masya Allah. Beliau tahu kalau ayat ini diturunkan oleh Allah tujuannya untuk menyampaikan bahwasanya Rasul sudah dekat ajalnya. Maka diperintah untuk memperbanyak tasbih karena sudah hendak meninggal. Maka sahabat Umar mengatakan, "Dzak." Itulah penafsiran yang benar. Sahabat Umar sependapat dengan sahabat Ibnu Abbas. Maka dari situ para hadirin yang lainnya mengakui bagaimana keilmuan beliau radhiyallahu taala anhu warḍah.